Porwida gelar halal bihalal SMB 4 Sakralan Bukit Singkong dikembalikan. Pariwisata dan budaya Porwida menggelar halal bihalal dan diskusi di Sekretariat Porwida di Bukit Singkong, Palembang, Minggu 22 Mei 2023. Hadir diantaranya Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin SMB 4 Jayawikramo, RM Fawaz Diraja, Ketua Umum Forum Pariwisata dan Budaya Porwida Dr. Insinyur Dia Kusuma Pratiwi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel Alfa Syahrial Sarkomi, staf ahli Gubernur Sumsel Percepatan Perkembangan Pariwisata ASBE, tokoh masyarakat Sumsel Tony Pagarkesi, seniman Palembang Heri Mastari dan Mangge, sejarawan Palembang Kemas Ari Panji, budayawan Palembang Febri Alintani, RM Rashid Tahir, SH Dato Pangeranato Rashid Tahir, mantan Ketua Dewan Kesenian Palembang DKP Dr. Zulkhair Adi SPD, KGH Finasim, Direktur Universitas Terbuka Dr. Meita Istianda SIP MSI. Dia itu namanya dia juga, tapi beradik itu kami juga beradik dia galau. Nah, jadi dia ngomong kalau kemudian momen yang akan datang itu kalau baca kita ada ulang tahun Porwida yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, salam sehat dan siap semua. Kalau bicara masalah perang tidak bisa bersama. Kami ini sifatnya pemerintahan dan kami sudah alami. Pemerintah sifatnya fasilitator dan regulator. Nah, saya jujur berterima kasih bahwa sekarang sudah mulai bermunculan komunitas organisasi yang bergerak baik di bidang perwisata maupun budaya. Artinya sekarang ini masyarakat sudah mulai peduli, mulai ada rasa terpanggil dan Sumsel ini khususnya perwisata dan budaya bangkit memiliki wawasan yang cukup baik mengenai Bukit Singkong ini. Yang kita harapkan ke depan Bukit Singkong ini ramai dengan kesakralan dan juga bisa mendapat juga PAD. Jadi sebenarnya tinggal konsepnya seperti apa ya, kita sama-sama mengembangkannya. Betul ya, seperti kita bikin seminar kajian ilmiah supaya blueprint nilai-nilai dan makna Bukit Singkong ini tetap ada. Karena tanpa adanya blueprint ya seperti ini, kita kaget waktu tiba-tiba ada bangunan-bangunan kaca yang sering modern di dalam kawasan yang sebaiknya natural. Jadi mudah-mudahan ini pun bisa kita setting atau bagaimana supaya nilai-nilai adat budaya bisa terlihat. Jadi kalau kita lihat tadi itu sebetulnya niat kita sama, memajukan ikon wisata kita ini. Dan kalau kita lihat sebetulnya yang pengen ditambah oleh uang luar itu sebetulnya ada dua. Yang kita bisa jual di Sriwijaya dengan Bukit Singkong. Sriwijaya itu uang nasionalnya tahun Sriwijaya mana Sriwijaya. Sebetulnya itu bisa diwakili oleh TPKS. Misalnya TPKS itu pas kita lihat sana untuk tidak mencerminkan uang kan tahunnya berapa masa lalu itu menjanji ini jadi bukan masalah itu. Kemudian kalau uang Melayu kemanapun kita pergi, ya Brunei Bayrok sih pasti nak ngomong kami di sini, gitu. Pas datang di sini, mana supaya mereka ada kejadian. Pertama memang paradigma di sistem ini memang tidak mendahulukan ini. Jadi ini satu paradigma. Kedua, paradigma legislator juga macam itu. Bab kerja juga macam itu. Dari dulu tidak berubah-ubah. Bahwa ini penting, budayaan penting, bagian dari pembangunan. Bahkan para ahli ngomong ini ruh dari pembangunan itu budaya. Ada membangun fisik budaya harus berimbang. Nah, Singkong salah satu dari membangun budaya itu. Nah, ini juga harusnya kita pikirkan di Porwida.
Jadi seminar itu kemudian melalui seminar kita mendorong supaya kuat instansi ini, instansi tempat bergantung ini, budaya wisata itu di belakang sana. Dan tentu sinergi instansi wisata harus bersama-sama terus. Halal bihalal dan juga diskusi bersama Forwida ini dia hadir langsung oleh Kepala Dinas Pak Opa dan juga dimotori oleh Kepala Ketua Forwida Ibu Dia. Sangat baik. Kenapa? Karena kita di sini saling mengisi dan juga saling memberi wawasan. Saya yakin dengan kegiatan seperti ini kita bisa mensinergikan antara pemerintah, antara pencipta-pencipta warisan budaya dan sejarah, sehingga kita sama-sama bersinergi membangun Sumatera Selatan, membangun pariwisata dan budaya ini supaya bisa menjadi destinasi dan juga menjadi bisa mendapatkan devisa atau untuk memasukkan bukan hanya pemerintah daerah tapi masyarakat pecinta dan pegiat sejarah budaya. Harapan kedepannya dan himbauannya Mudah-mudahan nilai kesakralan Bukit Ciguntang ini dikembalikan lagi, karena kita tahu bahwa nilai sakral ini bisa kita kemas sehingga menarik wisatawan datang sini karena nilai kesakralannya, bukan hanya nilai entertain. Karena kadang-kadang kita pikir bahwa hiburan itu harus bernilai ada entertain, ada gedung-gedung, enggak. Kita menikmati alam, menikmati sejarah itu menjadi hiburan buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Yang jelas saya mewakili pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf dan batin kepada seluruh anggota Forwida yang hari ini kita hadir. Dan alhamdulillah pada hari ini bukan hanya sekedar halal bihalal kita saling memaafkan, tapi ada semacam diskusi yang menarik yang sudah kita bahas bersama, dan bagi saya ini sangat positif karena dari semua peserta yang hadir memberikan masukan untuk bagaimana kawasan Ciguntang ini mungkin menjadi sebuah kawasan situs sejarah berbakala yang menarik untuk dikunjungi. Nah, kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir memang ada semacam langkah-langkah atau tindakan pembangunan yang tidak representatif, yang tidak sesuai dengan sejarah budaya Ciguntang. Nah, karena itu ke depan kami bercita-cita ingin mengembalikan marwah itu untuk kembali sehingga marwah Bukit Ciguntang Mahameru itu betul-betul menjadi sebuah sejarah yang berkembang dan diakui oleh bukan hanya orang Kota Palembang tapi masyarakat lain, karena sejarah Ciguntang ini banyak kaitannya dengan para suara yang ada di belakang, ada kaitannya dengan Tumasik yang di Singapura, dan banyak sekali sejarah yang berkaitan dengan beberapa negara tetangga khususnya untuk Melayu. Karena itu saya berterima kasih dengan masukan-masukan yang menasukan juga dengan anggota Forwida juga. Sini lengkap, ada pentahelik, unsur pemerintah ada, unsur akademisinya ada, lembaga usahanya ada, komunitasnya, NGO, LSM ada, dan media. Ini lengkap, ini pentahelik lengkap hari ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah kebangkitan kita untuk menjadikan kepariwisata dan kebudayaan khususnya yang ada di Sumatera Selatan bisa bangkit kembali. Ini harapannya, khususnya kawasan Kan tahun 2023. Insya Allah 2023, karena kita sudah boleh melakukan renovasi karena sudah lebih 5 tahun. Target saya pertama adalah ingin mengembalikan bangunan-bangunan yang dulu dirombak, diminimalis, yang tidak memiliki nilai sejarah sedikit pun, ya, secuil pun tidak ada nilai sejarahnya, ini harus kita kembalikan. Oleh karena itu hari ini nanti kami mungkin Forwida akan bentuk tim, dan tim inilah akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah kira-kira apa yang harus kami lakukan untuk menjadikan kawasan ini menjadi kembali sebagai situs sejarah berbakala. Jadi nanti revisinya nggak ada bangunan lain di luar dari bangunan aslinya? Tidak ada bangunan modernisasi. Tambahan nggak boleh ya? Ya, artinya ada. Jadi sekali lagi boleh saja ada bangunan modernisasi, tapi ada zonanya. Jadi ada zona inti. Nah, makam-makam itu kan berada di zona inti. Ini ada zona penyangga. Zona penyangga ini adalah untuk menjaga supaya zona inti ini tidak rusak. Ada zona pengembangan. Zona pengembangan ini yang boleh kita modifikasi. Boleh kita kembangkan, misalnya ada tempat kuliner,
ada tempat foto souvenir, ada tempat relaksasi, nah, boleh saja. Tapi zona pengembangan, tapi zona inti dan zona menyangka ini tidak boleh. Termasuk menara pun tidak boleh dibangun. Menara itu sebenarnya boleh saja, tapi harus ada bukan di puncak, tapi di tempat pengembangan. Kalaupun mulai dibangun, tapi kita lihat ada setelah kita sampai dulu. Kira-kira kalau dibangun di sana merusak nilai sejarah nggak? Atau merusak artefak yang ada di dalamnya? Nah, sepanjang itu tidak merusak, boleh saja. Ini kita lihat skala kepentingannya. Alhamdulillah hari ini sukses. Jadi ada beberapa agenda. Yang pertama kita halal kebukaan karena selama masa pandemi ini Porwida jarang ngumpul. Kita ngumpulnya melalui daring, Google Meet, Zoom. Jika hari ini kita bisa ketemu semua unsur di Porwida dari Kadis, Sultan, kemudian Pak Tony Pangarisi dan kawan-kawan yang lain hadir. Kemudian agenda kita adalah halal bihalal. Kita ingin rembukan untuk acara inti tahun ini untuk ulang tahun Porwida. Sekitar bulan Oktober nanti kita mau seminar nasional untuk mengangkat Sukuntang. Jadi itu kemudian juga kita akan menyiapkan untuk tahun ini. Jadi intinya seperti itu. Tadi saya dengar ada diskusi, itu diskusi mengenai Seguntang ya? Ya, diskusi itu sebenarnya selama ribu apa yang sudah kita lakukan kemarin itu kita sudah rapat cukup banyak juga muatan orang yang hadir. Tapi tahun 2020 kemudian habis rapat itu kemudian langsung COVID, tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah ini Pak Kadis mengingatkan kembali kita untuk melanjutkan yang pernah kita diskusikan dulu dan untuk mengembalikan marwah Seguntang. Harapan ke depannya Bu kepada pemerintah provinsi? Harapan kami pemerintah provinsi itu membuat semacam rujukan ya, tentang apa seharusnya bagaimana Seguntang itu seharusnya bagaimana, kemudian apapun yang dibangun di Seguntang, aturan-aturan yang ada di sini termasuk juga dengan tempat destinasi wisata yang lain itu bagaimana seharusnya. Jadi kita tidak menebak-nebak dan kita semua tidak melakukan hal-hal yang merusak, tidak melakukan kesalahan, tapi dari provinsi juga membuat semacam buku aturan gitu, kira-kira menerbitkan aturan apa yang seharusnya, SOP-nya apa gitu, supaya kita bisa semua kita patuh sehingga semua kita mendukung apa yang diinginkan oleh provinsi. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.